kuatkan takwamu, penuh keimanan. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, yang diberkahi Allah insya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini ketemu lagi, berjumpa lagi dengan Mas Oji Channel di dalam program Mutiara Ramadan. Ini adalah hari ke-21. Masya Allah, kita sudah masuk di sepertiga akhir ya, 10 malam terakhir, ini 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pastinya kita ya sudah mulai harus bersedih ya, karena mungkin tinggal 9 hari lagi Ramadan itu membersamai kita. Kita belum tentu bisa bertemu kembali di tahun depan ya. Akhirnya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana agar sisa-sisa perjumpaan kita dengan Ramadan ini betul-betul membuahkan sebuah makna yang menjadikan diri kita lebih baik lagi, khususnya dalam hal keimanan dan ketakwaan kita. So teman-teman semuanya, di hari ke-21 ini program Mutiara Ramadan di Mas Oji Channel masih seperti biasa ingin berbagi dan sharing hikmah dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita ingin berbagi tentang apa bukti takutmu kepada Allah. Yuk kita simak. Marhaban Ramadan. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, bahwa ada rasa khauf atau takut kepada Allah itu ibarat adalah sebuah cambuk yang diberikan kepada Allah agar kita senantiasa ya melakukan hal-hal atau amal-amal yang bisa meraih derajat kedekatan kita dengan Allah. Artinya kalau tidak ada rasa khauf, takut kepada Allah, jangan-jangan diri kita malah justru akan menjauhi ya diri kita dengan Allah. Makanya penting sekali adanya sifat atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semuanya, jadilah pribadi yang senantiasa merasa takut. Takut dalam hal ini, takut semata-mata hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lain ya. Nah, khauf sendiri punya manfaat. Dia bisa menumbuhkan sikap hati-hati, takwa, ingat, dan selalu beramal yang bisa mengantarkan kita kepada keridhoannya Allah. Jadi teman-teman semuanya, khauf ini sangat penting sebagai pribadi muslim agar kita senantiasa memiliki sikap hati-hati, kemudian rasa takwa, selalu ingat kepada Allah, dan segala amal-amal yang bisa mengantarkan kita kepada Allah. Kemudian kalau kemudian khauf tidak ada ya, kita tidak memiliki khauf, itu ya dikhawatirkan kita akan dengan seenaknya melakukan segala macam amal-amalan yang mungkin dilarang oleh Allah. Sehingga teman-teman semuanya, milikilah perasaan khauf atau takut kepada Allah, dan buktikan ketakutan kita itu dengan amalan-amalan ibadah, dengan cara menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian jika khauf itu kita miliki kemudian tidak memiliki pengaruh terhadap amalan kita, maka khauf atau ketakutan itu kehadirannya seperti nggak ada sama sekali. Kalau kemudian kita punya rasa khauf, kemudian kita tidak ada ngaruhnya dengan amalan-amalan kita, takut tetapi nggak ngaruh dengan amalan kita, yaitu berarti kehadiran ketakutan yang ada di dalam diri kita itu belum dirasakan ada ya, dianggap nggak ada gitu aja ya. Tapi kemudian jika khauf itu hanya menumbuhkan rasa ifah itu artinya menahan diri dari tuntutan syahwat ya, itu bisa dibilang khauf, tetapi derajatnya derajat yang pertama. Kenapa demikian? Ya, karena khauf atau rasa takut dia itu hanya bisa menahan syahwat nafsu saja. Ya, hanya bisa berpengaruh terhadap dirinya dari menahan godaan syahwat nafsu, belum yang lain. Maka kategori khauf yang ini dikategorikan sebagai level yang pertama. Tapi kemudian jika khauf atau rasa takut itu bisa menumbuhkan ya sikap wara itu menjalankan segala amalan-amalan dan menjauhi segala hal-hal yang dilarang oleh Allah.
Artinya dia betul-betul bukan hanya sekedar menahan diri, tetapi mau menjauhi dari hal-hal yang dilarang Allah. Maka kategori khauf ini masuk di dalam derajat yang kedua. Levelnya di atas yang tadi. Kalau tadi hanya bisa menahan, ya, ifah itu menahan diri dari nafsu syahwat, ya. Kalau yang ini wara itu kemudian kita menjauhi, bukan hanya sekedar menahan, tetapi kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya rasa takut kita itu masuk di dalam derajat kategori level kedua. Nah, khauf dengan derajat tertinggi di level ketiga adalah manakala rasa takut kita itu menghadirkan sikap atau sifat sidikin. Sidikin itu kaum yang memiliki perilaku kejujuran di dalam menggapai keimanan. Jujur dalam melakukan segala tindakan, bukan hanya sekedar menjauhi, tapi menjalankan amalan-amalan dilandasi dengan perilaku sidik atau kejujuran. Inilah fungsi atau manfaat dari khauf atau rasa takut kita yang membuahkan predikat kita sebagai orang-orang yang sidikin, kaum yang memiliki derajat atau level tertinggi, ya. Sehingga teman-teman semuanya, Ramadan di sisa yang ke-9 hari ke depan, harapannya ada tumbuh rasa takwa kita dengan dasar-dasar khauf, ketakutan kita kepada Allah untuk menjalankan ibadah kita, ya, dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang ditentukan oleh Allah. Maka itu teman-teman semuanya, yuk tetap bersemangat, ya, sampai dengan hari terakhir nanti masih tersisa 9 hari. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih bertakwa, menjadikan diri kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilafannya. Saya undur diri. Sampai ketemu besok di hari ke-22 Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan takwamu, penuh keimanan. Marhaban Ramadan, marhaban.